You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kayat Arnafat. Ya, seperti biasa kita harus bangun barak dan kita latih infanteri, dan kita bagikan secepat mungkin ke pojok-pojok daripada map. Saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman. Yang pertama dibangun adalah barak, terus latih infanteri, dan kita bagikan ke pojok-pojok daripada map. Tujuannya untuk kita kumpulin sumber-sumber daya. Nah, ini kontainer sumber daya yang harus kita kumpulin. Terlambat kita kumpulin, maka kesempatan kita menang tipis. Nah, ini saya buat konten ini untuk menjawab dari Bang Imam Nur Fauzi kalau tidak salah, salah satu subscriber saya, yang pertanyaannya gini, Bang, gimana sih Bang mau pindahin markas pusat dari, ini kan ada dekat laut. Nah, dari dekat laut saya mau pindahin biar jauh, entah di sini kah atau di mana, biar jauh dari jangkauan kapal. Nah, nanti nonton sampai selesai videonya biar tahu caranya. Terus saya ingatkan juga kalau ada lautnya gini, kita secepat mungkin kita upgrade markas pusat kita ke level 2 dan kita produksi atau kita bangun galangan kapal biar kita bisa produksi kapal ya. Ini saya percepat aja ya, biar nanti di poin-poin intinya diperlambat. Nah, setelah galangan kapalnya siap, kita harus produksi kapal. Secepat mungkin kita produksi kapal karena kita akan kumpulin kontainer sumber daya yang ada di laut. Kalau kita terlambat kumpulin di sumber daya di laut juga, kita akan kalah karena musuh kesempatannya lebih besar untuk menang karena sumber dayanya banyak. Nah, terus kemudian kalau kita gunakan kaiman begini atau kapal tingkat 1 di pasukan kita, ada keunggulannya, kita bisa pasang ranjau. Jadi pasang ranjau itu jangan mubazir, jangan buang-buang. Nah, cara pasang ranjau itu ada di sini, di depan daripada pintu keluar dari kapal. Nah, itu lihat caranya. Di situ cara pasangnya. Biar nanti kalau kapal keluar, dia akan kena ranjau kita. Lihat ya, kapalnya akan kena ranjau. Nah, itu caranya. Biar kita nggak buang-buang, nggak mubazir, kita punya istilahnya ranjau kita nggak mubazir ya. Nah, lihat untuk kapal yang kedua juga kena. Nah, kan kena. Itulah keuntungan dari kaiman. Dia bisa pasang ranjau di darat. Pasang ranjau di laut maksudnya. Nah, setelah itu, kalau sudah tahu caranya, silakan dicoba ya. Jadi, kita pasangnya di depan pintu keluar dari kapal. Jadi, ini saya sudah lihat kekuatannya musuh. Dia cuman hanya punya 3 sumber daya. Maka saya sudah perhitungan dia nggak bakalan bisa untuk menang pertarungan ini. Jadi kesempatan saya buat konten buat Bang Imam Nur Fauzi ya. Caranya pindahin markas pusat ke tempat lain. Itu ada 2 cara Bang. Kita menggunakan daya dengan harga 1000. Terus juga kita punya pemacu apa namanya, oh iya, markas pusat cadangan yang ini ya. Jadi ini saya percepat ya. Jadi ini sebenarnya kalau saya mau sekali serang langsung habis bisa ini, tapi mumpung saya udah perhitungan kekuatannya musuh, maka saya punya kesempatan buat konten untuk Bang Imam Fauzi. Nah, ini lihat ya. Ini caranya saya nyerang pakai armadillo. Bentar. Yang saya serang itu sumber dayanya. Dia sumber dayanya terbatas, nggak bisa diproduksi lagi. Maka kesempatan saya menang lebih besar. Kan cuma 3 itu. Ini kalau saya mau benar, saya nggak bakalan bertahan di sini. Armadillo pasti udah hancurin itu. Pasti saya udah kabur. Nah, tapi karena mumpung saya udah hiperhitungan kekuatannya musuh, dia nggak bakalan
mampu, nah, saya main-mainin dia dulu. Jadi kalau mau main yang benar tadi itu waktu cuma hanya sekitar 15 sampai dengan 20 menit udah selesai. Jadi kekuatannya cuma hanya infanteri sama tank level 2 atau hammer ya. Dia mau coba untuk menyerang. Nah gitu Armadillo nggak boleh diam, Armadillo harus terus manuver. Nah lihat Armadillo-nya manuver terus kan. Nah, udah aman. Jadi ini saya percepat ya, biar intinya aja kita lihat. Jadi pesawat saya pakai untuk bertahan. Dan saya pakai untuk ganggu aja sih sebenarnya, untuk lihat pasukannya apa yang dia pakai. Ini saya pakai Armadillo untuk gangguin aja sih sebenarnya. Nah. Yang saya curi itu sumber dayanya. Jadi saya ulangi lagi ya. Untuk markas pusatnya kita bisa pindahin dengan dua cara. Yang pertama kita beli dengan gunakan daya atau sumber daya dengan harga 1.000. Itu hanya markas pusat tingkat 1. Tapi kalau kita beli pemacu markas pusat cadangan, itu ada 3 pilihan. Yang biru dia dapatnya markas pusat level 1, yang merah markas pusat level 2, yang gold atau yang kuning markas pusatnya level 3. Jadi tergantung dari teman-teman mau beli yang mana, mau pakai yang mana. Yang pakai biru dapat tingkat 1, yang merah tingkat 2, yang gold tingkat 3. Jadi ini saya mau main-main aja sih sebenarnya sama dia ini, biar dapat konten. Ini kalau saya mau bangunnya markas pusatnya yang kedua udah bisa, tapi ya untuk buang-buang waktu lah, untuk iseng-iseng lah, biar bikin musuhnya ada harapan. Jadi saya percepat lagi ya. Jadi ini saya udah bangun nuklir biar bikin dia shock. Ini namanya shock mental dia, shock terapi. Mentalnya kuat enggak ini? Dihantam sama nuklir. Jadi untuk yang level-level udah level di atas, yang dapatnya musuhnya udah punya nuklir atau yang udah ada nuklir, kita sering-sering ngecek di mana base-nya atau di mana pabrik nuklirnya, biar kita bisa hancurin. Ya, udah. Ini untuk gangguin aja sih sebenarnya. Jadi yang seperti yang saya sudah ngomong ya, Armadillo nggak boleh di depan, Armadillo di belakang, infanteri kita yang di depan, biar jadi tameng. Nanti Armadillo yang hancurin pasukan yang bisa tembus ke dalam. Nah lihat, nggak bakalan bisa tembus kan. Nah ini dia udah punya ini apa namanya tuh, lupa saya, kapal level 3.
Kapal level 3. Nah, ini kapal level 3-nya ini punya 2 senjata, pakai peluncur sama pakai anti udara. Jadi kita nggak bisa serang pakai pesawat. Ini biarin dia aja, biarin dia hancurin aja nih. Biar dia semangat. Jadi nanti saya akan bangunnya di sini. Ini kan 1. Nah, nanti saya bangunnya nanti di sini. Jadi saya belinya pakai daya atau pakai sumber daya. Karena sumber dayanya ada 2000. Jadi saya belinya pakai sumber daya. Biarin aja, biarin dia hancurin, biar dia semangat. Oh iya, bisa jangkauannya bisa kena markas pusat saya. Nah ini, oh ini enggak, saya bangun public tank. Tuh lihat, dia nggak mampu kan, makanya saya kesempatan buat konten. Nah ini saya bangun, karena tadi duit saya 1000. Nah ini saya bisa bangun markas pusat saya ke sini. Ini kan ada 1, nih ada 1, ini ada 1. Tapi kalau kita pakai pemacu atau pemacu markas pusat cadangan, kita nggak bisa pindahin tempatnya. Di sini juga tempatnya. Tapi kalau kita pakai uang atau sumber daya, kita bisa pindahinnya bisa kemana aja kita suka, bisa kita bangun markas pusatnya di situ. Tadi kan saya pakai sumber dayanya 1000, jadi cuman hanya dapat tingkat 1. Jadi kita bisa upgrade menggunakan sumber daya juga. Nah, musuhnya mengaku kalah. Jadi gitu ya, untuk pindahin markas pusatnya kita bisa gunakan 2 cara, 1 dengan menggunakan daya, 1 menggunakan pemacu markas pusat cadangan. Begitu dulu ya untuk Bang Iman Nur Taufik ya kalau tidak salah ya. Begitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.